Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadil Ahyar dan Saya Ditya Pereira. kami dari SMA Taruna Nusantara Mampal Sosiologi akan mempresentasikan terkait fetishisme dalam konteks penyimpangan seksual, kajian mendalam tentang manifestasi, faktor micu, dan dampak psikososial. Jadi akhir-akhir ini fetishisme menjadi salah satu fenomena yang mulai marak di kalangan masyarakat Indonesia. Perlu kita tahu bahwa fetishisme memiliki arti yaitu ketertarikan seksual terhadap benda-benda yang tidak lazim atau yang tidak berhubungan sama hal-hal genital. Nah, kemudian dari adanya tindakan fetishisme ini mampu berpengaruh pada kehidupan personal individu atau pengidap atau juga pun berpengaruh pada kehidupan sosial pengidap tersebut. Kemudian adanya latar belakang yang latar belakangi kita untuk meneliti masalah ini. Karena dengan munculnya beberapa kasus yang menjadi kasus-kasus yang mulai merugikan, kita terdorong untuk melakukan penelitian mengenai masalah fetishisme ini. Kemudian adanya perumusan masalah yang terstruktur mulai dari bagaimana munculnya tindakan fetishisme, hal apa yang mendasari dan mendorong perilaku tersebut, kemudian bagaimana dampak penyimpangan tersebut terhadap lingkungan sekitarnya, dan adakah cara dan solusi alternatif dalam mengatasi penyimpangan tersebut. Kemudian hasil pembahasan dari penelitian kami. Fetis berasal dari kata fetico yang berasal dari bahasa Portugis yang berarti artefak-artefak atau patung-patung benda mati yang ditemukan di Asia, Afrika, dan Amerika pada abad ke-17. Seiring dengan berjalannya waktu, kosakata fetis berubah menjadi kosakata benda yang mengacu pada memberikan daya tarik seksual. Menurut Jono Sukanto, penyimpangan disebut sebagai salah satu penyakit masyarakat atau penyakit sosial, yakni segala bentuk tingkah laku yang tidak sesuai dengan norma umum, adat istiadat hukum formal, dan tidak bisa diintegrasikan dalam pola tingkah laku. Fetishisme sendiri bukanlah tidak membawa dampak yang signifikan secara biologis, namun jika terdapat gejala tertentu, fetishisme dapat dikategorikan sebagai sebuah penyimpangan. Fetishisme sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya pengalaman traumatik di masa kecil. Perilaku atau impuls seksual abnormal ditandai dengan fantasi seksual dan dorongan yang intens terjadi. Pengalaman masa kecil yang traumatik atau berkesan juga memainkan peran penting dalam fetishisme. Dengan melihat seseorang dengan atribut tertentu, membuat pikiran seorang anak menjadi terokupasi sehingga fokus hasrat seksual bukan pada unsur tubuh tetapi pada unsur atribut yang menyertainya. Kedua, aspek psikososial. Menurut Sigmund Freud, pertumbuhan seksual yang bertahap dipengaruhi sejak masa kanak-kanak, mulai dari tahap oral, anal, falik, latensi, dan genital. Ketiga, faktor sosial budaya. Fetishisme menjadi sebuah hal yang tabu yang dibicarakan dalam masyarakat, sehingga dalam pergaulan masyarakat, fetishisme ini menjadi sebuah hal yang jarang dibicarakan dan menimbulkan keengganan, sehingga banyak penyimpangan seksual terjadi secara dibiarkan tanpa disadari bahwa hal itu merupakan sebuah penyimpangan. Keempat, aspek biologis. Faktor non-sosiologis menjelaskan bahwa fetish disebabkan oleh kekeliruan otak dalam mengolah informasi dari stimulus yang diterima oleh individu. Ketika bagian otak yang merasa genital berdekatan dengan bagian otak yang motor kaki atau bagian tangan dan sebagainya, sehingga terjadi kesalahpahaman otak yang dalam bertindak refleks menghasilkan informasi dari wilayah temporolimbik otak. Ilmu sosiologi memiliki peran dalam pemetaan variasi perilaku menyimpang. Beberapa teori sosiologi yang digunakan antara lain teori stimulus respon. Teori stimulus respon memberikan pandangan bahwa memberikan pandangan bahwa media massa memberikan dampak yang signifikan terhadap penyimpangan seksual dengan pemaparan informasi menyebabkan terjadinya penyimpangan seksual. Kedua, teori sosialisasi. Teori ini menyatakan bahwa seorang pelaku kejahatan bukanlah hal genetis yang diwariskan, melainkan hasil pergaulan dan dengan sesama penjahat-penjahat atau tokoh-tokoh yang menyimpang lainnya. Kemudian ketiga, teori labeling. Teori ini menyatakan bahwa setiap orang akan mendapat cap atau labeling dari masyarakat. Dalam konteks fetishisme, seorang penyimpangan seksual akan justru semakin menyimpang dengan labeling yang diterima di masyarakat dengan pelarangan dan pengurangan dari pergaulan sosial. Terakhir adalah teori kontrol. Manusia cenderung tidak patuh hukum dan memiliki kecenderungan untuk melanggar hukum, sehingga lembaga kontrol sosial harus menegakkan perilaku-perilaku penyimpangan seksual dengan hukum dan norma-norma yang berlaku. Nah, kemudian dari adanya teori-teori tersebut, pastinya ada sebuah tindakan yang langsung berdampak pada lingkungan sekitarnya maupun seorang dirinya. Yang pertama, ada dampak pada kondisi psikis dan kesejahteraan mental pada pengidap. Ketidakmampuan individu untuk terus-menerus merespon dorongan seksualnya secara langsung mengakibatnya penurunan produktivitas yang dirasakan oleh mereka. Sehingga pada keseharian mereka merasa terganggu dengan keberadaannya fetishisme ini. Kedua, terlihat adanya gangguan dalam kesehatan mental. Ketergantungan pada dorongan seksual menciptakan tantangan pada aspek genital kehidupan para pengidap. Tidak hanya keseimbangan dalam mengelola hasrat dan juga aspek emosional dalam mengelola genital. Namun, terjadinya juga penurunan kepercayaan diri karena mereka merasa bahwa dengan kemampuan seksual mereka tidak dapat menyelaraskan dengan
manusia-manusia lainnya. Yang ketiga, berimbas pada lingkungan sekitar. Dalam kondisi tertentu, fetishisme bisa timbul sebagai dorongan alami atau menjadi sebuah ancaman bagi keamanan lingkungan. Hal ter hal, Ya, jangan hal ter- hal tersebut bisa menjadi sebuah ancaman bagi lingkungan apabila para pengidap mulai mengeksploitasi manusia lain sebagai syarat pemenuhan kebutuhan seksualnya. Kemudian fetisisme ini bisa timbul sebagai dorongan alami dalam diri individu. Namun fetisisme dianggap sebagai penyimpangan ketika pengidapnya secara berkesinambungan melibatkan perilaku tersebut selama 6 bulan yang dapat menyebabkan stres, depresi, serta kehilangan kendali terhadap frekuensi pelampiasan hasrat seksualnya. Kemudian ada beberapa metode yang dilakukan dan pendekatan yang digunakan dalam mengatasi masalah fetishisme. Yang pertama adalah terapi kognitif. Terapi kognitif adalah pendekatan psikoterapi yang berfokus pada perubahan pola pikir atau kognisi dari perilaku yang tidak sehat atau tidak produktif. Terapis akan melakukan identifikasi pemikiran dan keyakinan yang menjadi pemicu dari tindakan fetishisme. Terapis juga akan melakukan restrukturisasi kognitif dengan mengubah pemikiran-pemikiran negatif menjadi pemikiran-pemikiran positif. Kemudian langkah kedua adalah konsultasi dengan konselor. Metode ini melibatkan interaksi antara pengidap dan ahli-ahli profesional di bidang seksolog, kesehatan, dan sebagainya. Beberapa aspek yang digunakan dalam bidang konseling adalah aspek pemahaman, yakni memberikan pemahaman bahwa hal tersebut yang dilakukan oleh pengidap adalah sebuah hal yang menyimpang dan harus disembuhkan. Hal ini dapat mengurangi rasa malu pengidap terkait fetishisme. Kedua, aspek strategi. Para pengidap dan bersama para ahli akan menyusun langkah-langkah konkret terkait strategi-strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah fetishisme. Opsi terakhir adalah farmakoterapi atau terapi obat. Dalam beberapa kasus, pengidap fetishisme merasa kesulitan untuk mengontrol hasrat seksual mereka, sehingga obat-obatan menjadi salah satu jalan. Obat-obatan yang menjadi salah satu jalan dalam mengatasi hasrat seksual yang tidak terkontrol adalah SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, yang dapat mengaruhi kadar serotonin dalam otak untuk mengurangi intensitas kecemasan, depresi, termasuk dorongan seksual yaitu fetishisme. Farmakoterapi menjadi opsi terakhir karena tidak semua pengidap cocok dengan farmakoterapi dan memiliki efek samping masing-masing. Kesimpulan dari penelitian kami, fetishisme adalah ketertarikan seksual terhadap objek-objek tertentu yang bersifat non-genital. Teori-teori sosiologi yang dapat digunakan dalam meninjau fetishisme antara lain teori stimulus respon, teori sosialisasi, teori labeling, dan teori kontrol. Fetishisme memiliki dampak yang luas, tidak hanya bagi diri pengidap, tetapi juga bagi masyarakat secara luas. Fetishisme sendiri dapat disembuhkan dengan cara-cara alternatif, baik secara medis maupun psikososial, melalui terapi kognitif, konseling, farmakoterapi, hingga farmakoterapi yang dapat membantu seorang penyimpangan fetishisme untuk mengontrol hasrat seksual mereka ke arah yang lebih positif. Baik, sekian dari yang kami jelaskan. Kami harap dengan apa yang kami jelaskan dapat memberikan pemahaman mengenai karya tulis yang kami lampirkan. Sekian, terima kasih kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas.